Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tribetas. Seperti biasa saya akan membuat konten, tapi kali ini saya membuat konten yang berbeda. Biasanya saya membuat konten tentang resep ramuan obat tradisional, tapi kali ini karena waktunya masih di bulan Ramadan, saya ingin kontennya tentang berbuka puasa. Nah, saya akan berbuka puasa dengan siapa? Kali ini saya mau berbuka puasa dengan Pornas DPW Banten di tempat kediaman Bapak Taufik Hidayat. Nah, teman-teman, gimana keseruan dari berbuka puasa? Yuk ikuti langkah saya sampai akhir. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وقولي أنت مصباح الصدور Akan dengarkan perkenalan dari Pak Ketua kita. Padanya kami persilakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, langsung saja. Nama saya Ijing Tarmiji. Alhamdulillah saya tinggal di Ciledug ya, Kota Tangerang. Kebetulan asli sana, jadi dari lahir sampai dengan hari ini masih menetap di sana. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Tamim silakan perkenalkan diri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamim Sadikin. Yang kalau digambar di situ ada kacamatanya. Jadi bersyukur hari ini kita dapat bersilaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibnu dari Larangan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Iwan Setiawan, tinggal di Permai 3, Pasir Nangka, Tiga Raksa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdali. Itu kebetulan fotonya yang pakai itu putih-putih itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu amat. Nama saya Nuryadi, tinggal di Kota Tangerang, dekatnya di Pasar Lama. Pertama perkenalkan dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aki, tinggal di Perum. Perum mana? Perum 1, Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halili dari Kota Tangerang, Pinang, Kecamatan Pinang. Sama dengan Pak Catat dan Pak Ketua. Terima kasih banyak ya Pak Sekjen. Itu saja mungkin dan untuk perkenalan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikih, bisa dipanggil Fikih. Saya mahasiswa Unpam atau Universitas Pamulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil saja saya Bang Urtin, tinggal di Duri Kosambi. Aslinya orang Duri Kosambi Jakarta, saat ini tinggal di Batu Ceper, Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suherdi, tinggal di Tangerang Selatan. Bisa dipanggil. Di Sabang Utara. Baiknya sama saya begitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dode Rusli, dipanggilnya Ade Rusli. Saya di jabatan di DPC Serikat, salah satu serikat di Tangerang Raya. Tinggal di Jati Umum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk perkenalan ini ya. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Hendrawati, tapi biasa dipanggil Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dengan Adevita, saya dari Pamulang, Kedaung tepatnya, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini datangnya telat, soalnya pulang kerja dulu. Bu, madep sini, Bu. Ada Bu, madep ke saya, Bu. Ya. Terima kasih buat Bapak Tarmiji. Emang Pak Tarmiji emang orang anggota DPD juga, sama dulu saya juga di anggota DPD tapi udah keluar. Tapi saya tetap berjuang di Gelora juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Saranaga, sering dipanggil Rangga. Saya asli Tangerang Balaraja. Semangat milenial, banyakin anak milenialnya nih kan. Kan kalau yang sepuh-sepuh saya nggak mau bilang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jainuddin, disebut namanya Udin Beke ya. Jawab. Saya asli dari Tangerang Balaraja. Mantap. Berarti Udin sedunia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di acara ajang silaturahmi ini memperkuat tali persaudaraan kita untuk menuju RI 1. Biar bagaimanapun juga kita sepertinya tidak asing lagi, banyak saudara-saudara kita seperjuangan awalnya. Perkenalkan, nama saya Bunda Rizkia Sukarti, dipanggilnya Bunda Rizki saja, biar nggak usah terlalu banyak panjang lebar. Asli dari Madura, tinggalnya di Balaraja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua relawan Anies. Salam kenal juga dengan saya nama Sadikin, usia saya 51 tahun. Alhamdulillah, terima kasih. Itulah perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto ya. Terus panggilnya Mas Di biasanya. Saya asli Jawa, Pak. Asli Jawa Tengah, Wonogiri. Ya. Saya tinggal di perumahan Puri 3, dekat sini sekitar 10 menit. Ini saya kembalikan ke Pak Ketua. Belum satu lagi. Oh, dua lagi. Ya, Gojong belum, Pak. Ini belum, udah. Satu lagi belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Saipudin, panggilannya Opor. Saya tinggal di Tiga Raksa di perubahan Puri 3. Sama Pak Dian, Pak Sodikin. Asli dari Banten, Padangkang, Serang, Jawa Mas. Ya udah, untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, break dulu, kita buka puasa dulu ya.
Mohon maaf, kepala Pak Leo dia terpaksa pulang karena ngimamin di masjid. Oh iya, tadi udah bilang tarawih. Tarawih betul Pak. Iya, tarawih. Ini tadi di Jumat ya? Iya tadi. Maghrib mau tarawih. Leo aslinya lebih muda dari fotonya. Iya Pak. Dia aslinya lebih muda dari fotonya tadi. Iya benar. Enggak, dia paling muda di kita di daerah di Puri itu dia paling muda. Kita link Cilegon dulu ya. DPD Cilegon dulu Pak. Silakan Pak Tri Suhanda yang tadi belum kenalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Suhandana. Asal saya dari Rawablong, Betawi. Orang bilang mah keturunan Pitung, tapi nggak tahu. Saya tinggal di Puri 3 sama kayak Pak Iwan, Pak Gi, dan Pak Sadikin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jack, silahkan Pak Jack. Ini dulu. Oh belum, yang belum, ayo lanjut. Ayo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara. Saya asal Bukit Gading, Bawaraja. Saya dibawa sama Bunda Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malu, masih malu-malu. Nanti lama-lama Pak Jack, silahkan. Saya tadi nggak ada yang nyorot. Oh iya, saya tuh tadi suaranya masuk. Masuk Iya, ya masuk. suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya DDS, biasa dipanggil Bang Jack. Asal dari Selipi, Jakarta Barat. Sekarang tinggal di Puri Permai 3. Sama nih sama Pak Tri, Pak Gian, Pak Iwan. Ya sama Bang Opot. Oke, perkenalan gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lagi yang belum, silahkan. Bang Opot udah ya Bang Opot. Siapa dulu yang ngambil? Siapa dulu yang ngetit itu ya, Bun? Pokoknya itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pornas DW Banten Bapak Tarmiji. Yang saya hormati Sekjen Pornas Bapak Ridwan. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu pengurus Pornas DPW Banten yang tidak dapat saya sebut satu persatu.
Sebelumnya marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada malam hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat Pak Taufik yang adem dan damai ini. Dan tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Taufik yang telah bersedia menyediakan tempat sebagai sarana untuk pertemuan pada malam hari ini. Dan selanjutnya tidak lupa juga sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para hambanya, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semua, dan insya Allah nanti kita mendapat syafaat di akhir zaman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh tuan rumah yaitu Bapak Taufik Hidayat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, ibu-ibu yang menyempatkan hadir di rumah saya yang sederhana ini. Terima kasih kepada Pak Ketua DPW, Pak Tarmiji, Pak Sekjen, Pak Ridwan. Saya sudah perkenalkan tadi Taufik Hidayat dan saya aktivitas saya sehari-hari seperti apa, dan tujuan saya ataupun harapan saya bersama-sama. Tujuan saya sih sebetulnya simpel saja. Tujuan saya ikut di sini atau berkecimpung di sini itu bagaimana kita tadi menginfluensi, itu aja kuncinya. Jadi tidak ada harapan lain bagi saya. Filosofi saya dari dulu, dari tahun 2004-2005 bersama-sama dengan relawan Banten dulu. Saya itu nomor satu filosofi saya, nempel di akar yang besar, Anda itu akar kecil, insya Allah Anda akan menjadi besar. Itu filosofi saya sih. Bukan berarti saya ingin menarik atau mengambil istilah orang sini mampang numpung, bukan. Jadi saya punya skill apa sih? Gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan oleh Bapak Taufik selaku tuan rumah. Untuk selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Pornas DPW Banten, Bapak Ustadz Ijih Tarmizi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait, yaitu Bapak Taufik beserta dengan seluruh keluarga besarnya yang alhamdulillah sudah memberikan kesempatan kepada kita bersama-sama berkumpul di rumah beliau ini. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami ucapkan ribuan terima kasih dan juga kami sampaikan salam hormat dan takzim kami kepada Ketua Umum Pornas
yaitu Bapak Fadel Balher, yang alhamdulillah beliau secara online bisa hadir pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita ya dalam berbuka bersama dan sekaligus silaturahmi ya di DPW Banten ini. Semoga ketum kita di dalam melaksanakan tugas dan amanatnya diberikan kesehatan, panjang umur, serta diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kami sampaikan juga ribuan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bisa hadir pada kesempatan hari ini, yang mana memang ini adalah perdana yang sekaligus juga kita melihat sejauh mana antusias daripada kita sebagai relawan di Pornas ini. Puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita berkumpul ya di rumah Bapak Hidayat ini, Bapak Taufik Hidayat. Juga salat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. DPW Banten ini terdiri dari 8 kota dan kabupaten, dan alhamdulillah yang 5 sudah terbentuk ya secara maksimal, alhamdulillah, baik dari kabupaten, kota Tangerang, Tangsel, Lebak, Pandeglang ya, termasuk kota Serang. Dan yang memang masih dalam tahap proses yaitu Kabupaten Serang dan Cilegon ya. Ini dari teman-teman sekalian, rekan sekalian yang memang mempunyai rekom untuk diamanatkan ataupun dimandatkan kepada salah seorang yang bersedia di Cilegon, dipersilakan ajukan ke kami ya selaku pimpinan di DPW ini. Dan kami ucapkan bahwa semangat ya daripada kita sebagai pengurus DPW untuk memenangkan ya Bapak Anies Baswedan sebagai presiden di RI ini tahun 2024, tentunya dengan berbagai ataupun sistem ataupun cara ataupun kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita gulirkan secara bersama ya. Dan tentunya tindak lanjut daripada pertemuan kita setelah ini, insya Allah kita akan gagas pada setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran nanti kita akan adakan silaturahmi ataupun halal bihalal secara keseluruhan seprovinsi Banten. Jadi kita ikut sertakan seluruh DPD ya untuk sekaligus kita mengadakan raker di sana begitu. Karena tujuan yang pertama adalah kita diberikan mandat untuk sesegera mungkin diamanatkan untuk mendeklarasikan ya, mendeklarasikan bahwa Pornas di Provinsi Banten ini sudah terbentuk, sudah ada, sudah eksis ya, sehingga kita akan segera mungkin untuk mendeklarasikan. Oleh karena itu nanti di forum yang kita akan laksanakan dalam acara halal bihalal adalah pembahasan yang lebih detail lagi di sana. Dan yang terakhir bahwasanya untuk tingkat DPD ya nanti kita akan gabungkan di di WAG kita yang khusus pengurus ya, sehingga untuk koordinasi di antara kita selaku pengurus DPW maupun DPD bisa nyambung. Karena memang selama ini pertemuan antara pengurus DPW dan DPD baru sebatas ada di WAG provinsi yang keseluruhannya adalah gabungan ya, baik itu sebagai pengurus ataupun sebagai anggota dan simpatisan. Sehingga untuk membicarakan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ke depannya ini kurang begitu tepat ya jika kita sampaikan di forum yang umum itu. Dan saya rasa itu ya sebagai gambaran perdana daripada sambutan saya. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan Bapak Ketua, Bapak Tarmizi ya.
yang telah menjelaskan tentang apa itu Fornas secara panjang lebar. Mungkin para hadirin yang belum jelas nanti bisa ditanyakan secara langsung atau lewat WA group. Oke. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Fornas Bapak Fadil Baher. Apa bisa itu Pak? Langsung Pak. Bisa ya Pak ya? Halo, assalamualaikum Pak Fadil. Suaranya belum kedengaran. Suaranya belum Fadil. Suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Halo Pak Fadil, suaranya kurang kencang Pak Fadil. Pak Fadil. Tidak terdengar, itu ke-mute kayaknya gitu. Iya. Suaranya Pak. Suaranya Pak, coba mic-nya dengar ya Pak. Oh, belum ada suara itu. Coba mikrofonnya Pak dilepas coba. Headset. Iya, lepas ya. Mic-nya. Pakai mikrofon ya? Iya, pakai mikrofon. Iya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, para relawan Forum Relawan Nasional Indonesia Provinsi Banten yang saya hormati dan saya rahmati semua, insya Allah. Hari ini saya bersyukur sekali, kemudian bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua walaupun melalui Zoom meeting malam hari ini. Tapi saya merasa bangga dari DPW Provinsi Banten sudah berusaha untuk bisa mengumpulkan teman-teman relawan di Provinsi Banten dari 5 kabupaten kota yang saya dengar tadi dari Ketua Umum, Ketua DPW sudah terbentuk. Saya bersyukur dan merasa bangga. Salam buat teman-teman semua. Hari ini kita bisa ketemu walaupun hanya melalui Zoom, tidak mengurangi garis koordinasi kita yang selama ini kita hanya melalui lewat WA di waktu masing-masing yang sudah dibentuk. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan relawan dari ketua, pengurus, sekretaris, semua seluruh pengurus kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, saya menyampaikan salam dari Pak Anies Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kami melakukan Zoom meeting lagi dengan beliau. Alhamdulillah beliau menitip salam kepada semua relawan Fornas di Indonesia, termasuk Provinsi Banten yang saya lihat ada kemajuan, ya, kemajuan mau bergerak untuk membentuk segala semua simpul-simpul sampai di kecamatan, di kelurahan, kemudian di RT RW. Dan ini saya jempol kepada seluruh relawan di Provinsi Banten. Ini langkah awal yang baik buat relawan di luar Provinsi Kalimantan Timur, tempat di mana kantor DPP Fornas Indonesia ada. Jadi ini satu kemajuan bagus untuk di luar Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Pulau Jawa, Provinsi Banten yang baru melakukan konsolidasi dengan semua relawan yang ada di kabupaten kota. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh semua relawan yang ada di provinsi lain. Nah ini saya minta kepada Sekretaris Umum DPW Fornas Banten untuk foto-foto kegiatan malam hari ini didokumentasikan, dikirim ke saya biar akan menjadi pemacu semangat kepada teman-teman di provinsi lain. Begitu Pak Sekjen ya. Siap Pak, siap. Oke, sedikit saya menyampaikan bahwa harapan saya Provinsi Banten jangan hanya stagnan setelah buka bersama ini, kemudian tidak ada lagi pertemuan-pertemuan konsolidasi yang lain.
ini langkah awal dan perlu terus dilakukan kepada teman-teman semua di Banten, Provinsi Banten. Nanti harapan saya apabila semua struktur sudah terbentuk di kabupaten kota di Provinsi Banten, segera melakukan deklarasi. Apakah nanti disepakati deklarasi disatukan di Provinsi Banten atau masing-masing kabupaten kota melakukan deklarasi? Pak Ketua, bisa dipahami maksud saya? Iya, paham. Ya. Nanti dikonsultasikan, diatur dengan teman-teman semua kabupaten kota, apakah deklarasinya dibuat besar di Provinsi Banten atau masing-masing kabupaten kota melakukan deklarasi. Seperti relawan-relawan lain yang sudah di luar Fornas sudah melakukan deklarasi. Jadi kalau bisa setelah Lebaran ini sudah ada bentuk-bentuk deklarasi yang dilakukan oleh kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Untuk atribut sudah saya berikan kepada sekretaris DPW. Bentuk atribut yang kaos ada dengan yang bentuk PDH yang seperti dipakai oleh DPP Fornas Indonesia. Jadi kalau ya mungkin yang lebih elegan kita pakai itu boleh untuk pengurus untuk yang PDH. Kalau untuk yang teman-teman yang lain, tapi kalau mau disamakan silakan memakai yang model kaos, itu lebih bagus, lebih enak dipakai begitu Pak. Oke. Saya menambahkan bahwa Forum Relawan Nasional Indonesia ini sudah hampir terbentuk di 20 provinsi. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tidak seperti yang lain, terlalu menggembor-gemborkan. Kita bergerak senyap. Kita bersatu deklarasi. Mungkin ini langkah awal dari Provinsi Banten. Di Pulau Jawa mungkin awalnya Provinsi Banten, kemudian DKI Jakarta, kemudian nanti masuk ke Jawa Barat, kemudian masuk ke Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian nanti masuk juga ke mulai dari NTB dan sebagainya. Saya harap Provinsi Banten menjadi tolak ukur deklarasi secara provinsi. Amin. Siap. Pak. Di media nasional kemudian media lokal untuk bisa meliput deklarasi Provinsi Banten. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nanti bentuk juga relawan ama-ama untuk Fornas di Provinsi Banten. Siap. Mama siap. Mama siap bergerak karena suara perempuan adalah suara pasti. Mantap. Nanti kalau sudah Pak Anies Baswedan selesai di Oktober 2022 di Jakarta, masing-masing daerah akan membuat jadwal untuk Pak Anies melakukan sudut Fornas dengan tahun lain di Provinsi Banten akan bersama-sama menyambut Pak Anies kunjungan Rasul di Provinsi Banten. Nanti Fornas dengan semua relawan akan menjadi tolak ukur dan menjadi tolak semacam ujung tombak untuk memperkenalkan Pak Anies kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan apa yang akan dischedulkan oleh tim dari Fornas kemudian relawan lain yang ada di Provinsi Banten. Siap. Sekarang kita sudah mulai Pak Anies insya Allah sekitar 3 bulan 4 bulan lagi di Jakarta. Setelah itu beliau akan fokus pada pemenangan beliau menuju RI 1 2024. Beliau memperjuangkan beliau sehingga elektabilitas beliau di September 2023 mencapai angka 30%. Kemudian semua partai politik bisa mendukung beliau
dan akan bisa memenangkan beliau di 2024. Amin. Hidup Anies. Hidup. Hidup Pak Fadil. Hidup. Hidup Bapak. Dari Pak Ketua, apa yang lagi mau disampaikan Pak Ketua? Biar saya langsung menyampaikan. Pak Ketua terkesima. Speechless. Bingung. Ya, ini Pak Ketua. Speechless. Memang kita perencanaannya untuk di habis Lebaran ini kita akan mengadakan raker sekaligus halal bihalal yang kita akan kumpulkan dari seluruh DPD yang sudah terbentuk. Insya Allah sih Lebaran ini sudah terbentuk semua dari 8 DPD. Amin. Pas halal bihalal sudah bisa kita kumpulkan seluruh DPD yang ada. Sekaligus pembicaraan raker dan perencanaan deklarasi yang dilaksanakan oleh DPD Banten. Mantap. Kalau hidup gak bisa. Tim Mama. Semangat. Mama. Pak Fadil datang ya, Ketum. Ketum datang. Jadwal beliau dengan jadwal beliau melalui ajudannya. Apabila memungkinkan beliau akan menuju Banten. Usahakan tuh, usahakan. Saya kesiapannya Pak. Iya, siap. Usahakan tuh, hadir. Karena Pak Anies itu waktu ini hanya Sabtu Minggu di luar jadwal beliau di provinsi DKI Jakarta. Sabtu Minggu beliau bisa keluar dari daerah. Azan break. Kalau memang mau dilakukan secara besar-besaran begitu Pak. Amin. Siap. Harus siap, harus matang, harus betul-betul muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Tentu tidak terlepas dari apa yang biasa kita rasakan bahwa kita pada hari ini di sini Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dalam bentuk kesehatan. Semoga kesehatan yang kita miliki ini senantiasa dapat mengantarkan kita untuk saling bersilaturahim antara salah satu. Amin. Semoga silaturahim kita ini dan langkah-langkah kita ini serta niat dan tekad kita dalam rangka bersilaturahim bersama ini senantiasa Allah memberikan sebuah pahala yang baik buat kita semua. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Maka pantaslah kalau Allah memberikan julukan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah sebarang uswah yang terbaik di seluruh dunia sampai yaumil mahsyar nanti. Hadirin, tentu kita menyimak bersama bahwa kita telah banyak yang diperbincangkan dalam forum ini. Tentu kita tidak ingin diam ya, setelah kita mendeklarasikan atau setelah kita bersilaturahim belum sampai mendeklarasikan, tentu ada baik-baik berikutnya yang
Itu yang pertama kita syukuri hari ini semua berkeinginan untuk menyukseskan program yang ada di lubuk hati kita. Tanpa ada hero pada individu kita, maka tidak akan semudah ini kita melangkahkan kaki ke tempat yang dimana kita tidak pernah tahu daerah apa ya, tiga rasa Pak, tiga rasa kita ya. Jadi ternyata tiga rasa ini juga dekat kalau kita memiliki dan merasa mencintai forum ini, bukan tiga rasanya di forumnya. Jadi bukti kecintaan kita adalah mampu hadir, bukan sekedar kita berbicara saya siap, siap dan siap. Siap adalah lisan kita, tapi didasari dengan qalbu kita. Jadi ada bentuk ikrar kita nanti setelah kita mengadakan program deklarasi. Tapi ini baru azam pertama. Pertemuan kita hari ini dilandasi dengan niat yang ada dalam lubuk hati kita, disalurkan lewat WA itu sebagai bentuk ikrarun bilisan lewat lisan, lewat WA kita. Dasarnya dari mana? Dari sebuah keyakinan, keimanan yang ada. Keimanan itu timbul karena kita dibantu oleh mata hati dan mata kita, bahwa kondisi hari ini tidak baik-baik saja. Jadi kalau kita ini ingin hidup di dalam satu konsep supaya tidak masuk ke dalam nerakanya Allah, qadarna li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Karena konsep yang diberikan oleh Allah itu, ciri orang yang bakal masuk ke dalam nerakanya Allah itu, dia punya mata, punya hati, punya telinga, tidak berfungsi. Alhamdulillah hari ini kita punya fungsi, difungsikan. Silaturahim secara vertikal kepada Allah, secara horizontal kepada sesama manusia. Inilah kita dipersatukan oleh Allah dalam visi dan misi memenangkan calon pemimpin kita yang kita harapkan semua. Dan insya Allah beliau pada saat ini tidak punya rasa kecacatan bagi diri kita masing-masing. Terus siapa lagi kalau mau studi banding? Ya, mau siapa lagi? Apalagi Pak Wowo mau naik lagi kan? Seret mana Bu? Gak nyampe Bu. Jadi kita ini sebenarnya orang yang ingin menyalurkan aspirasi yang tidak bisa sendiri-sendiri. Bagaimana supaya kemenangan kita digaungkan, wabil khusus untuk daerah Maling Banten yang tadi beliau mengumandangkan bahwa kita ini harus menjadi barometer. Nah inilah diawali dengan barometer. Masuk pada wilayah program yang terdekat adalah seragam. Seragam tadi kita punya pendengaran yang sama bahwa seragam yang kita ambil untuk khusus bagian orang-orang yang punya nama-nama di situ, yaitu diambil dengan seragam bukan kaos, apa itu? PDH. Fungsi seragam ini apa sih? Gitu kan? Kalau bisa dinomor satu kan seragam ini. Seragam ini menyeragamkan bagi kita ini punya gambaran, kita satukan dulu sama siapin takdir kita dan persamaan pola pikir kita ini, bahwa fungsi daripada seragam tadi adalah yang pertama ma'aniyul iklan, bentuk iklan kita yang wujud, yang nyata. Bila saya memakai pakaian itu di saat saya bersilaturahim, atau saya sedang berjalan, atau saya sedang sholat, atau apalah namanya, maka orang yang lewat di hadapan kita pasti akan melihatnya dengan mata hati tadi. Wih, ternyata ada seragam Anies Baswedan. Waduh, ini
ini jangan-jangan orang ini sudah masuk ke dalam program ini dia. Bisa saja mereka akan langsung bertanya, bisa saja mereka itu nanti balik lagi atau bertanya-tanya, atau dia sendiri musuh kita, nggak masalah. Itulah bentuk ma'anul Islam kita yang nyata didohirkan. Maka dalam surat Al-Baqarah tadi, Ramadan ini diturunkan Al-Quran sebagai wujud daripada petunjuk. Di samping petunjuk, wabayina, ada bukti. Nah kalau kita jadi relawan Anies bukti seragam aja nggak mampu, jangan bilang relawan Anies. Jadi relawan Anies ini tunjukkanlah dirimu, tunjukkan dari individu-individu kita ini kita bangun, ya. Kita bangun. Kita kan sudah menciptakan sawasiya fil akidah, mencintai ruh-ruh Anies. Bagaimana? Ya, jangan mengharapkan yang lain. Kita sendiri aja dulu mampu nggak? Karena jihad ini harus bersama-sama diawali dengan jihad itu awalnya adalah iman, jihad, hijrah dengan harta dan jiwa. Bi'amwalikum wa anfusikum. Dengan hartanya, kata Allah, hartanya aja dulu dia minta, pelit apa kagak? Jangan-jangan jangan ngomong jiwanya dulu, karena ayatnya bi'amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Inilah bentuk yang hadir ini, hartanya datang, jiwanya juga datang. Inilah kesempurnaan ayat. Jadi wabayinat itu bukti minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, agar bisa dibedakan mana yang berjalan, mana yang tidak berjalan, mana yang stagnan, mana yang tidak, mana yang ngomong doang, mana yang berjalan sendiri-sendiri. Tapi kalau sendiri-sendiri berjalan, tidak ada masalah, kita tidak curiga. Si fulan datang ke kanan, paling dia lagi punya visi dan misi yang sama. Nah ini nanti ada tim, ya, tim dalam rangka merekrut, masuk pada wilayah perekrutan. Ya bisa saja Pak Sadikin tidak bisa mengajak si fulan, mungkin oper bola ke si yang lain, bisa saja terjadi begitu. Steknya banyak gitu loh, gocek-gocekan bola kan begitu. Si fulan nggak bisa mampu menggait si A, oh ternyata si B yang mampu menggait si B, dan itu seterusnya. Itu hukum alamiah. Nah itulah jihad kita seperti itu, tapi didasari dengan amwal kita dulu. Nah kalau kita dijadikan relawan, maka rela melawan apa saja yang menjadi arus kita. Karena relawan itu banyak tantangannya. Dasar iman itu bukan sekedar iman doang, maka diuji relawan ini akan sibarkan suayu proku ayahul amanah wahula yuftanun. Apakah kalian mengatakan dirinya relawan? Sesungguhnya relawan ini belum pernah diuji. Kan begitu. Jadi kalau toh memang seragam nanti dapatnya 100.000 per bis, maka alhamdulillah jangan tobat. Ya, ini kita bangun bersama, ya. Kita menciptakan sawasiya fil takdir, persamaan pola pikir di situ. Nanti baru sawasiya fil mahabbah, langkahnya sama. Begitu datang informasi dari pimpinan, alhamdulillah, jangan teruskan support, ya, relawan. Jadi rela melawan apa yang dihadapi. Jadi mampu, makanya jihad yang paling besar yang bisa kita menghindari adalah melawan hawa nafsu. Roja'na min jihadil akbar ila jihadil akbar. Jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu. Kalau saya nggak peduli terhadap persoalan ini, ngapain saya peduli? Semangat Pak, semangat. Iya, ngapain ya kan? Iya, nah inilah kita sharing, hati kita ini sedang di-sharing gitu. Ya, kita ingin sekali bahwa hidup ini punya kegiatan. Jadikanlah khairun nasi aksanuhum khuluq wa anfa'uhum linnas. Jadikanlah manusia hidup ini sebaik-baik manusia, beri perhatian baik, bermanfaat bagi manusia lain.
Apalagi nanti kalau yang berat kita sama pikul, yang ringan kita sama jin, itu rambate rata ayo dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ya, ini satu gambaran bahwa yang pertama yang saya ingin garis bawahi bahwa pertemuan ini sebelum kita nanti melanjutkan ke yang lain, kita program fokuskan dulu seragam tadi sebagai bentuk ma'anul iklan tadi. Jadi kalau kita sedang jalan, kemudian ditegur sama si bulan, tembak, langsung dikenal, ya, di lingkungan kita masing-masing. Karena apa? Karena Allah juga mengajarkan kepada kita wa anzir ashiratakal aqrabin, kasih informasi kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Kenapa kaum kerabatmu yang terdekat yang kamu informasikan? Karena dia tidak akan timbul bohong. Allah udah ngajarin pada kita. Ayo fa'anzir ashiratakal aqrabin, sampaikan informasi kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Karena apa? Tidak timbul mudarat yang terdekat. Kalau kau timbul mudarat cuma nama kita doang, malah dia akan terbuka. Gitu loh, ya kan? Tapi mencari dengan orang-orang yang tidak kita kenal dengan seragam, dengan pakaian yang menunjukkan bahwa ada gambar si Agus. Saya menginginkan itu. Kalau hari ini ada, ya saya minta. Itu Mbak ya. Ini yang saya merindukan sekali. Ya, alhamdulillah hadir kita semua ini bukan semata-mata dari si B, tapi semata-mata digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah hadir di situ, kita akan bicara tentang manis. Kan itu masalah. Nah, kalau sebagai seorang pemimpin itu cuma hanya sebagai amanah, diamanahkan. Siapa pemimpin itu? Kalau pemimpin mau besar, yang membesarkan siapa? Ya kita loh. Gimana? Nah, kalau pemimpinnya pengen besar, ditanya nggak mau besar, ya mana bisa dia. Ya, fungsi daripada para anggota-anggota kita adalah membesarkan dirinya dalam rangka membesarkan pimpinan kita. Dia tidak minta menjadi pemimpin, tetapi yang namanya organisasi itu kudu ada. Dia kan kudu ada lah, kalau nggak ada ya berantakan nanti, jelas gitu. Nah, inilah kita mengharapkan dalam curhatan pertemuan kita ini sebagai awal daripada ya berjalannya kita. Semoga langkah kita ini semuanya diringankan. Yang penting kuncinya adalah ayo relawan ini harus punya rasa memiliki dan mencintai apa yang kita miliki. Ya, jadi relawan jangan ngeluh lah, nggak boleh. Kalau kau ngeluh diumpetin aja, ya jangan ditohirkan gitu loh. Waduh, saya tidak bisa hadir. Nah, evaluasi kehadiran pun juga hari ini kita soroti. Berbicara tentang kemacetan bukan hari ini aja, dari tahun kemarin. Ya, oleh karena itu kita harus bisa menghisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kita kalau mau melangkah. Kalau kita berjalan ke 3 raksa, perhitungannya 1 jam, maka kita harus ada restan waktu 1 jam belakang. Itu namanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung. Perjalanan akan lebih mudah apabila kita pandai berhitung. Iqra kita bakal apa binafsi, baca situasi dan kondisi, apalagi waktunya udah menjelang orang pada keluar kerja, ya bisa lain lagi yang keluar kerja, orang itu waktunya kan gitu. Maka pandai-pandai di situ. Iqra kita bakal apa binafsi, baca situasi dan kondisi di saat Anda pulang. Karena itu saya mengharapkan bahwa para relawan-relawan ini, saya yakin bahwa mereka punya hidup yang sama, lebih baik, lebih bagus, ya kan? Makanya yauma khairum min amsihi fa huwa rabbun. Barang siapa pertemuan hari ini nanti ke depan lebih baik daripada pertemuan hari ini, akan lebih beruntung kita. Oleh karena itu jumlah hari ini kita sudah catat hanya berapa? Ke-28 apa berapa ya? Yang hadir absennya. Ya oke. Itu kan awal ya. Tapi itu tadi sebagai bentuk evaluasi ya, ke depannya harus lebih baik. Ya, kalau hari ini 23 anggota yang terlist
di WA itu ada 31, kira-kira begitu ya Pak Ketua, 31 yang terakhir. Seperti itu ya, mari kita doakan semoga saudara-saudara kita yang langkahnya masih terhalang oleh keadaan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kami ya, sebagai apa tadi jabatan saya ini tabirul logistik, waduh, mempersiapkan segala sesuatunya itu, ya kan? Gitu. Jadi jangan sampai apabila nanti ada undangan gitu loh, yang hadir itu dimaksimalkan. Maksimalkan ukurannya dari mana? Ukurannya dari hari ini. Hari ini 28 misalnya, itu pertemuan yang akan datang kapan nanti ya harus lebih baik. Makanya yauma khairum min amsi fawarobikum. Barang siapa yang lebih baik dari akan datang maka beruntung. Tapi makanya sawabun min amsi fawarobikum. Barang siapa yang besok sama saja dengan hari ini rugi. Ya sama aja jumlahnya rugi itu. Apalagi makanya sawabun min amsi fawarobikum. Barang siapa yang besok pertemuannya lebih sedikit dari yang sekarang celaka. Ya, semoga tidak menjadi problem itu. Ya, harapan kita semua, kemajuan kita adalah dari kita. Tanpa kita yang hadir, jadi harus punya visi dan misi. Wah, kalau saya nggak hadir, jumlahnya berkurang. Pikirannya harus di situ. Projaknya uji hadirnya harus di situ. Ya, demikian bisa kita yang bukan menggurui tapi curhat aja, curhat Pak. Ya, saya tidak berkesimpulan apa-apa, tapi curhatan dari saya ini merindukan sesuatu yang bermanfaat bagi negara. Kalau bermanfaat bagi dapur kita mah nafsi-nafsi lah, ya. Karena usaha kita kan berbeda-beda. Inna sa'yakum lasatta, usaha kita berbeda-beda. Ya sudah, rasa saya mau ngorek-ngorek dapur, ya kan? Kita ngorek-ngorek bangsa ini yang lagi rapuh, gitu loh. Kalau bisa jangan sampai 2004 udah turun si syakirnya lupa dah ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Haji Hari bersilakan. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala aidan. Fa in syakartum la azidannakum wa inna adzaba lasyadid. Wa qala aidan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Yang saya hormati Bapak Ketua DPW, Bapak Alidi, dan Bapak Sekretaris, Bapak Ridwan, dan Bapak mungkin belum sempat Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua jajaran kepala biro masing-masing jajaran serta anggotanya pada malam hari ini, semoga diberikan suatu kesehatan ataupun diberikan semuanya dari Allah, ya, tidak ada kekurangan suatu apapun. Karena malam hari ini alhamdulillah kita semua sama-sama punya niatan baik, punya tujuan menghadiri undangan Bapak Ketua di tempat yang mulia ini, di tempat Bapak Taufik Hidayat Saiful Hidayat. Semoga juga beliau mendapatkan barokahnya ya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, saya memang sebenarnya kalau melihat usia ini sudah kolot ya tua. Tapi semangatnya ini nggak kalah dengan anak muda. Karena apa? Karena semua punya cita-cita ini. Cita-cita kita ini sama dengan Bapak Ibu yang hari ini hadir ya. Yaitu adalah ingin ganti presiden. Ada lagunya tuh. Tapi jadi dengan semangatnya punya tujuan ya. Kita punya cita-cita. Tahun 2024 wajib harus ganti presiden, maka relawan Pornas Provinsi Banten ini harus benar-benar punya niat yang benar-benar yang apa dikupas oleh Ustaz tadi. Harus semangat, punya keinginan yang kuat dan militan sekaligus. Jangan sampai seperti tahun-tahun kemarin, pemilu tahun 2019 yang lalu, kita sangat dikecewakan. Sama saya juga ikut Prabowo pada waktu itu. Sakitnya tuh di sini. Nah, inilah sebagai barometernya malam hari ini kita satukan visi dan misi, satukan niat, nawaitu kita untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati dan ibu-ibu sekalian, saya di divisi ataupun di biro data. Tentu saja di data ini juga mungkin ya saya sendiri juga bayangannya belum begitu memahami ya Bang Setin ya. Seperti apa nanti apa formatnya disediakan dari DPP, langsung turunannya ke DPW dan DPD, DPAC dan sebagainya, atau punya format masing-masing untuk merangkum data kinerja kita dan tim ya itu untuk berapa sih semuanya perolehan. Kalau bisa itu jangan sampai kita kalah dengan hitungan apa itu yang cepat itu. Quick count. Kita lebih cepat lagi kalau bisa ini. Nah ini saya juga nanti mungkin ya Pak Tuan nanti mungkin bisa diinformasikan di grup ya. Apakah nanti formatnya seperti apa, formnya seperti apa kita siapkan, atau kita tinggal isi saja, atau dengan era digital sekarang mungkin dengan manual, pasti tidak ada aplikasi yang membantu kita untuk kecepatan itu. Begitu barangkali pasien ya. Nah ini terutama itu mungkin dari data ya. Terus mungkin ada saya ajak juga ke teman-teman di biro-biro yang lain untuk saling berkomunikasi, saling berinteraksi. Karena antara kita dengan biro yang terkait itu pasti ada hubungan. Seperti logistik dengan humas tentu juga ada. Humas dengan data juga pasti ada. Itu semua terkait, satu kesatuan. Nah itu juga perlu. Dan perlu juga semua, terutama untuk saya ya di biro data, teman-teman ke biro yang lain pun harus mencatat kalau bisa itu apa sih kira-kira job desk-nya yang harus kita bayangkan satu persatu. Misalnya kita di data ini persiapannya apa-apa saja, formulir apa-apa saja. Mungkin harus berhubungan dengan KPUD atau juga dengan KPU yang ada di kecamatan sampai dengan ke KPPS ataupun ke TPS sekalian mungkin barangkali itu juga mungkin perlu kita pikirkan seperti apa itu data yang akan disiapkan oleh tim kita ini semua. Ya saya dari data ini mengharapkan informasi ataupun petunjuk ya atau seperti apa itu dari semua yang urus kita semua lah yang terkait gitu. Barangkali itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Lanjut kepada Pak Oki selaku Kabiro Lewa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai Kabiro relawan ya. Di sini saya menyampaikan sebagai jati diri dulu. Kita sebagai relawan Anies. Pertama yang tadi dibahas yaitu atribut sebagai bentuk nyata kita sebagai relawan Anies. Yang kedua jati diri.
identitas kita, yaitu kartu ID. Ini menunjukkan bahwa kita benar-benar sebagai relawan Anies. Kalau tanpa ID card kita susah menyampaikan pendapat di publik secara langsung. Yang kedua, form untuk pengumpulan data milenial maupun anggota umum. Nah, itu akan kita jabarkan ke pelosok-pelosok, mungkin juga akan jadi magnet untuk kita sebagai di biro relawan. Dan juga jaringan saya dari simpel-simpel atau komunitas di mana yang berada di Banten. Nah, misalnya ada ormas yang mau bergabung, berarti kan masuknya datanya ke biro dulu. Dan baru kita dilaporkan ke tiap biro tersebut, seperti sekjen atau wakil ketua. Atau juga akan juga masuk dari DPD, data juga masuk ke kita, baru dikasih ke bagian biro data. Nah, juga untuk biro data ini juga dibuka sama kita juga nih dekatan, karena disinggungan juga untuk pengamanan T1 nih untuk penjagaan satgas TPS. Ini kerja kita nih Pak, Bapak bawa data, kita nggak ada di lapangan. Nah, so kita kerjasamanya cukup berat di sini sampai dengan penentuan suara ntar. Nah, terus baru masuk ke bagian media. Seperti itu, makanya ini kita kerja keras nih Pak di ujung tombak kedua. Ya kan? Karena TPS kita hampir kemarin dapat data kesimpulan dari Banten kemarin rapat itu 10.300 TPS yang ada, dan akan ditambahkan lagi sekitar 5% dari yang sebelumnya di 2019. Total 3 juta suara TDP itu akan naik 15% dan human error 7%. Itu menurut hitung-hitungan KPID Banten. Nah, ini bahaya, dilihatin, waspada, karena kita nggak tahu bagaimana, tetap kita jaga biro kita di lapangan kita, pengamanan sangat penting. Nah, ini kita juga semua data kita tampilin foto dan video, karena pengalaman kita waktu di KPUD kemarin tanpa ada foto dan video itu gagal, cuma hanya satu fotokopi. Nah, makanya tadi TPS tanpa kita bikin formnya dan kita bikin suratnya untuk menjaga TPS juga, itu harus ada yang megang kartu asli, bukan fotokopi. Karena pengalaman kita waktu di Taman Mini nggak bisa ya, fotokopi nggak berlaku, itu tidak valid. Nah, itu kita dapat. Yang pertama saya review lagi jati diri kita, Pak Sekjen, Pak Ketua, atribut itu membuktikan kita sebagai Pornas sudah siap sebagai relawan. Yang kedua, untuk seragam, kalau bisa kita lihat perkembangan perekonomian. Nah, kalau bisa kita tempo untuk memudahkan semua relawan mendapatkannya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita berdoa ya, kepada Allah ya tentunya. Insya Allah mungkin nanti dikasih jalan keluar mau. Ya. Baik, selanjutnya Pak Murtini selaku ke Biro Media, silakan. Baik, terima kasih Pak Murtini, luar biasa. Memang ke depan seperti itu pengen kita ya, tapi kita tadi menunggu dari Allah siapa yang memberi itu benar ada. Nah gitu kan, bisa bergerak kan seperti itu. Maka tanpa dana pun bisa bergerak juga seperti itu kan. Siapa tahu wakil sekretaris ya bisa menghitung satu ya. Betul. Mudah-mudahan makanya dia lagi ngitung nih. Oke. Untuk data malam takbiran THR dari tadi. Oh, iya. Bener nggak Pak? Insya Allah. Baik, tadi sudah kita dengarkan semua dari Kabiro ya. Namun Kabiro kan tidak hadir ya. Tentunya ada yang mau disampaikan selain dari Kepala Kabiro terkait sudah malam. Tentunya kita akan bahas satu poin tadi tentang atribut yang penting banget.
gitu kan, jangan sampai tidak ada apa-apa gitu kan, seperti itu. Nggak mungkin Wah, batik oke, dong. Pak Iwan silakan. Iya. Pak Sekjen satu, Masya Allah. Itu dong dari tadi, makanya kata saya juga gitu. Buka dompet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktu dan tempat yang disediakan untuk saya berbicara pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Wan Setiawan. Kebetulan saya juga diajak oleh Bapak Gianto melalui iseng-iseng WA dan langsung ditodong dengan jabatan. Kebetulan saya juga punya pengalaman jabatan sekretaris, walaupun tingkat RT, RW dan DKM, alhamdulillah punya basic ya. Alhamdulillah punya basic. Nah, makanya saya ini baru pertama kali bergabung di event-event seperti ini ya. Tim relawan, apalagi tim relawan Anies yang memang dari dulu saya idola Anies karena saya juga dari Jakarta dan saya tahu kinerja dia dan hasil-hasil karya dia sangat luar biasa. Hidup Pak Anies. Insya Allah 2024 Presiden Indonesia. Amin. Saya ingin dua pertanyaan saya. Apa tugas saya nanti di DPW Banten sebagai sekretaris wakil sekretaris Bapak Pak Ridwan? Kapan saya mulai bekerja? Yang pertama itu. Nanti tolong bimbingannya Pak Ridwan. Yang kedua, tadi saya dengar dari depan di dalam juga membicarakan masalah atribut ya, baik kaos maupun apa tadi Pak? Tadi juga ada sedikit yang bicara masalah pendanaan. Ini ibu senang ibu ini. Jadi saya ingin mengambil masukan-masukan atau saran ataupun ide-ide bagaimana perekonomian kita mungkin beda-beda. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang mungkin lebih dari mampu. Bagaimana kita untuk menutupi yang tidak mampu? Bagaimana kita bisa bersama-sama memiliki seragam yang sama, memakainya sama, walaupun kita di dalam satu sisi ekonomi kita masing-masing punya perbedaan. Saya ada usulan untuk dibukakan satu pintu namanya donasi. Siapapun yang mau memasukkan nyumbang, mau besar, gede ataupun kecil dengan ikhlas, silakan. Walaupun udah ditentukan ya, misalkan nilai satu kaos 100 tadi ya. Oke, itu bagi yang mampu 100 silakan. Tapi bagi yang mampu 2 kaos, 3 kaos silakan juga untuk membantu yang berkekurangan. Tidak mungkin bisa subsidi silang ya. Itu donasi ya, mengumpulkan donasi untuk menutupi teman-teman kita yang berkekurangan. Mungkin itu usulan saya. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Dan untuk menggalang donatur juga sepertinya ya, donatur di luar anggota. Mungkin kita bisa menarik pengusaha. Mungkin kita punya teman pengusaha, punya teman yang memang dia suka mendonasikan hartanya, donatur, apalagi lihat kami tuh pasti dia mau. Ya itulah mungkin saran saya, masukan saya. Mudah-mudahan bisa direalisasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis lebaran ada terlihat gitu loh. Nah, ini orang progres ini seperti ini. Maaf, ini ada tambahin kalau misalnya konsepnya adalah teknis itu berbentuk emblem. Jadi tidak terlalu diberatkan dalam bentuk ini saklek, ini baju begini loh, kaos begini. Ada bentuk menyediakan dari pengurus, dari keuangan, nanti create dari sekjen meng-create emblem itu adalah seperti bordiran yang bisa dijahit sendiri. Nah itu pengalaman saya di beberapa organisasi. Jadi nanti kalau emblem itu tidak memberatkan, ada harga dari 50.000 yang bisa dapat misalnya mungkin bisa di bawah itu. Maaf, desainnya itu hanya di depan atau belakang atau gimana Pak? Untuk yang PDH, saya tanya PDH dulu. Sini satu, terus
Ini yang merah putih, merah putih. Oke, merah putih. Sini lambang itunya relawan Fornasnya, lalu di depan Di sini Bantennya ya. Oke, itu dulu. PDH itu bentuknya berarti kan yang kantong 2 ya depan ya? Biasa ya. Berarti depan 1, kanan kiri 3, belakang ada. Belum lihat ke Itu nomor 1 adalah belakang. Orang pasti lihat dari belakang Fornas. Betul. Itu kalau nggak ada desain di situ kurang, Bang. Ini mohon maaf masukkan aja kalau memang teman-teman sepakat. Karena orang identik kalau lagi di jalan belakang, oh Fornas, apalagi kita konvoy di motorik ini Fornas kan enak tuh. Atau maksudnya kita mau kemana, ada belakangnya kan nanti bisa konsepnya itu adalah emblem itu bisa ditaruh di jangket, mau ditaruh di rompi, mau ditaruh kemeja. Oh saya punya kemeja warna putih, nggak harus beli, bisa emblem begitu, bordiran gitu loh Pak. Paham nggak? Ada layanan kan? Nah betul. Jadi kita ngebordir, nanti disediakanlah oleh pengurus dari Sekjen koordinasi dengan bendahara menyediakan logistik, menyediakan kalau mau beli silahkan. Di konsep desainnya begini nih. Kalau mau ngebordir sendiri boleh, yang penting sesuai sama. Bisa nggak tuh buat masukan? Boleh masuk. Boleh, maksudnya adalah Jangan di luar tuh, masuk. Sekjen boleh sampaikan ke DPP untuk di belakang harus ada saran saya. Orang nggak melihat hanya di depan gitu. Tapi Bantennya harus ada. Jadi kita nah itu DPD untuk Banten wilayah harus ada. pasti. Misalnya di sini Fornas DPD Banten atau DPW Banten, nah itu harus ada karena nanti kan ada se-Indonesia ya, se-nasional. Nah itu pasti nggak setuju. Nah itu tapi di kalimat harusnya itu coba dianalisis dulu. Wajib. Harus itu kan kayaknya kita yang menentukan. Bukan, tapi memang logikanya maksudnya ide gitu loh Pak. Bila disetujui, bila mana tidak. Akhirnya ke sana ya kan? Kalau di sono misalnya tidak ada maksudnya. Bukan maksudnya di sana. Jadi Sekjen itu menyampaikan ke DPP ada create untuk desain di belakang ini karena ini identitas. Iya, usulan. Kita kan usulan. Iya. Yang kalau kurang indah Pak. Kalau saya nggak kelihatan identitasnya. Betul nggak? Betul nggak? Maaf, betul kan? Ya belum. Orang ketok loh. Ya, bagaimana kalau kita tepuk tangan? Tapi benar kalau karena saya di berbagai organisasi dari belakang harus ada. Ya, nggak kelihatan. Itu macam-macam. Seperti itu organisasi kalau ini kali relawan kali Mbak. Relawan juga sama. Jangan masuk ke wilayah seperti itu. Saya tadi mendengarkan saja masih ada keluhan. Kenapa harus masuk lagi ke wilayah yang ini aja yang biayanya lebih besar seragam lagi. Yang baju tadi, itu kan, yang model apa kan namanya tadi PDH gitu kan belum klik ya. Yang Nah, sekarang saya menyampaikan saran dulu Pak Ustadz dari sebentar supaya artinya jangan sampai kita ini tentang seragam misalnya ketentuannya dari sana terus kitanya rewel ke situ-situ gitu loh, maksud saya bukan rewel Pak, menyampaikan ke DPP dari ketua ini identitas kreatif desain di belakang boleh nggak sampaikan begitu? Lah iya ada nggak di sono kan baru usulan ada nggak? Ya makanya mau disampaikan. Belum Bapak, cuma wacana. Beliau itu memberi wacana bila mana diterima, bila mana tidak ada masalah gitu. Oh iya, milenial paham kan bentuk emblem? Yes. Ya kan? Ya, karena kita sering bikin. Misalnya kayak orang Satgas ada kreatif tinggal ditempel. Ya. Nah, itu tidak memberatkan, oh punya kemeja sendiri, kemeja polos tempel. Misal sepertinya di sana standar bakunya adalah warna putih. Oh, aku punya kemeja putih. Jadi kan nggak harus beli bajunya. Betul. Ini ada ide baru, betul nggak? Mungkin oleh Pak Sekjen paham kan? Ya, jadi ada ide, jangan selalu saklek harus membeli baju. Ternyata saya punya stok di rumah baju, saya membeli atributnya adalah bentuk emblem gitu loh. Bordiran yang bisa dijahit sendiri, ditempel sendiri. Yang penting atributnya jelas Fornas, betul kan? Jadi tidak memberatkan teman-teman gitu. Wah harus beli kemeja 150.000 kan gitu. Oh ternyata emblem itu bordiran lebih murah 50.000 misalnya, karena memang pengalaman yang sudah. Ya gitu aja ya. Makasih Pak. Terima kasih. Jangan sampai menjadi perdebatan panjang sebenarnya. Iya. Jadi tadi memang cuma di garis besarkan tadi harus aja sih, kata harusnya aja sih. Ini ketika kata harus ini nanti khawatir sebagai apa ya push gitu kan dari DPW sebenarnya. Jadi kalau untuk PD namanya pakaian dinas harian. Ini begini.
Ya seperti ini jumlahnya sepertinya tidak ada sih. Seperti itu sih, kita lihat nanti. Ini warnanya seperti ini yang dipakai Pak Fadel. Warna hitam ini kayaknya bukan abu-abu biru ya, bukan abu-abu tua gitu ya, kayak hitam ya itu seperti ini. Iya, lengan panjang, cuman tadi betul cuman di bordir aja ditempel. Banyak ditempel ya. Banyak seperti ini, hanya ditempel saja seperti ini ya. Ya ini ditempel saja. Ya, satu. Tempel jahit atau bisa dikelekep? Jahit Itu bisa dikelekep, bisa dijahit. Ya seperti itu. Jadi tinggal banyak uang. Iya, memang memang ini terkait seperti ini sih sebenarnya. Tinggal kita desainnya bajunya ya kayak begini gitu. Cuma bedanya mungkin di sini ya kan, kalau di sini kan Pornas nasional, di sini bedanya Pornas Pornas Banten gitu aja sih, bedanya itu aja sih. Taktikal. Iya, lebih taktikal aja seperti itu sih. Seperti itu sih. Kalau yang baju di sini ada itu biasanya kayak rompi biasanya. Biasanya begitu ya. Itu terkait kita tidak ranah ke situ lagi ya, itu bagus, terima kasih soalnya. Tentunya yang menjadi permasalahan adalah ini kan tadi membicarakan pendanaan ya, pendanaan ketika baju ini semua seperti apa tadi ada disampaikan oleh Pak Iwan Wasekjen 1, tentunya donasi gitu ya. Silakan seperti yang kita lakukan saat ini pada saat acara buka bersama, silakan aja mendonasi seperti itu kan. Tapi memang mudah-mudahan banyak rezekinya seperti itu kan. Ada yang mendonasikan lebih. Ya syukur-syukur ada dapat donatur dari luar gitu kan. Yang memang tadi sama-sama Pak Anies, ya udah karena ada Pornas sudah saya buat Pornas saja. Silakan kalian bikin seperti itu kan. Enak seperti itu. Namun tadi seperti saya bilang dari awal, ini kan pahitnya ya. Pahitnya ketika tidak ada yang mau memberikan itu, ya tentu sudah siap juga ya. Dan juga kami relawan rela melakukan apapun yang kita korbankan gitu. Itu sih. Ada wasekjen. Ada wasekjen. Saya percaya betul dengan wasekjen. Iya. Betul, iya. Itu maka tentunya tadi ya, tinggal sepakatnya gitu kan. Sepakatnya seperti apa? Iya. Tadi besarannya berapa mungkin harus kita tentukan sekarang saja. Pak Ketua, karena memang nggak bisa dirundut lagi gitu nanti, bisa jadi nggak jadi gitu kan. Iya, kiranya yang tahu kira-kira baju taktikal seperti ini berapa sih sebenarnya? 125. Yang tangan panjang ya? Itu sudah plus atribut. 125. Ya, di Senaring pahit-pahit 150. Kalau ya oke, kita pahitnya 150 gitu kan? Iya, saya ada 51. Ya kan? Pahitnya 150. Iya, itu jadi ketok palu. Kalau tangan pendek 115. Iya. Kita sih lihatnya seragam panjang ya. Kalau untuk bawahan kan bebas berarti. Iya. Saya bawa pakai daster Pak. Sarung leci. Sarung Pak, sarung. Bapak mau pakai sarung. 150. Ininya kemejanya sayang. Baju kemeja gitu Pak, kemeja PDH ya seperti itu. Kan yang mirip-mirip celana warna biru kan Pak? Iya. Oh iya. Bisa, itu kalau kalian bisa hitam. Boleh Bapak pakai belang-belang boleh? Akhirnya cuma besar satu doang. Iya. Boleh serta atributnya. Iya. Yang itu Pak Sekjen ya. Jadi kalau satu setel dia semua ya. 300.000. Iya, karena kita melihat ekonomi kan gitu. Ya, biasanya atribut biasanya ya. Semua Pak. Saya ngeliatin tuh RT Nur tuh liatin tuh sama Opin. Ya baik, biar lebih berkah ya mungkin penutupan silakan Pak Ustadz. Doa penutup Pak Ardan silakan. Iya. Silakan Pak. Silakan Pak. Ustadz maju ke depan. Tadi dulu satu lagi. Banyak amat Ustadz ya. Nambah satu sedikit lagi. Nggak usah suara saya udah kenceng kok. Jadi gini, tadi kan masalah seragam kita udah fix harga di 150.000. Jadi mulai pembayaran kalau misalnya memang mau ada yang cicil atau apa silakan monggo. Nah nanti tinggal ditentukan rekeningnya siapa kan gitu. Jadi kita punya catatan bagian logistik aja. Ya, logistik dan bendahara. Iya. Kami tadi untuk selanjutnya yaitu doa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Ardani ya Pak. Ustadz Ardani mangga. Silakan Pak Ustadz.
Terakhir kita mendapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pesan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua di penantan adalah ibadah tanpa akal Allah. Setelah kita berencana, kita bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua pencerahan. Assalamualaikum ya karim ya hayya qayyum ya jalal wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa akhir wa barik wa sallallahu ya Allahu ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas sakirin hamdan wa fi'lan wa yakfir majidan. Ya rabbana wa lakas syukru kama yanbaghi kalimati bisultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Amin. Tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hayyil haqqa wa qadna وَلَا الْحَقَّ وَلَا الْبَدْبَةُ وَلَا نَبَأَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَجْرِنَا وَآتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت وسكرة الموت ونجاة من النار آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم في فضل شهر رمضان في هذه السنة نسألك صحة والعافية ونسألك أموالا كثيرة وبركة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Waalaikumsalam. Demikianlah doa yang disampaikan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan acara berbuka bersama di tempat kediaman Bapak Taufik tadi. Nah sekarang saya sudah sampai di rumah kembali. Teman-teman, semoga apa yang menjadi cita-cita kami bersama akan terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.